Halo, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen produk dimulai dari pertemuan 5, yaitu pengertian value creation dan customer value. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan value creation? Value creation merupakan aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan nilai dari suatu barang atau jasa yang akan dijual ke customer. Misal nih, biji kopi yang awalnya berupa biji kopi akan diimprove dengan digiling. Lalu setelah itu bisa diimprove lagi dengan digiling lalu ditambahkan gula. Setelah itu bisa diimprove lagi ditambahkan susu dan dikemas sedemikian rupa sehingga kemasannya menarik. Selanjutnya yaitu macam-macam values. Ada 7 macam values. Yang pertama yaitu economic value. Yang kedua yaitu physical value. Yang ketiga yaitu emotional value. Yang keempat social value, yang kelima political value, yang keenam technological value, dan yang ketujuh service value. Lalu kalian tahu nggak sih apa rumus dari customer value? Customer value rumusnya adalah customer benefit dibagi dengan customer cost. Sementara rumus dari nilai yaitu manfaat dikurangi biaya. Nah, jadi untuk customer delivered value itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu total customer value atau nilai total pelanggan. Yang kedua yaitu total customer cost atau biaya total pelanggan. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan dari kedua tersebut? Jadi total customer value itu serangkaian manfaat yang diharapkan pelanggan dari produk atau jasa yang diserahkan sebuah organisasi. Sementara total customer cost yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh produk dan jasa. Nah, apa manfaat dari total customer value? Ada 4 manfaat nih, yaitu produk, jasa, personel, dan citra. Sementara kalau biaya itu terdiri dari uang, energi, waktu, dan fisis. Selanjutnya yaitu pertemuan 6 yang berjudul Potential Market and Sales Forecasting. Apa sih yang dimaksud dengan forecasting? Jadi forecasting merupakan jumlah total penjualan yang diharapkan dapat dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Sementara pengertian dari potensial adalah jumlah maksimum penjualan yang layak untuk didapatkan atau dicapai dalam berbagai kondisi pada waktu atau periode yang ditetapkan. Ada 5 hal pokok yang biasa digunakan untuk menilai pasar potensial. Apa saja sih? Yaitu yang pertama, untuk membuat keputusan masuk atau keluar. Yang kedua, melihat sejauh mana produk bisa ditingkatkan nilainya. Yang ketiga, untuk membuat keputusan lokasi dan distribusi sumber daya lain. Keempat, untuk membuat tujuan dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai masukan untuk peramalan atau forecasting. Lalu sumber apa saja yang digunakan dalam mengukur potensial market dan sales forecasting? Yaitu sumbernya ada dari sumber government atau pemerintahan. Yang kedua ada trade association. Yang ketiga yaitu private company data. Yang keempat yaitu financial and industry analysis. Yang kelima popular press, dan yang terakhir yaitu the internet atau internet. Lalu apa sih fungsi peramalan? Fungsi peramalan itu berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika, lalu untuk mengatur anggaran. Selain itu bisa untuk memberikan dasar bagi sistem pemantauan. Lalu untuk membantu perencanaan produksi, dan yang terakhir analisis keuangan untuk menilai suatu perusahaan. Kita lanjutkan ke pertemuan ke-7 yaitu strategi pengembangan produk. Di strategi pengembangan produk itu ada 7 bagian. Yang pertama yaitu statement of objective. Di sini kita harus menentukan tujuan dari strategi produk. Yang kedua yaitu selection of strategy alternative. Di sini kita harus tahu strategi yang mana tepat dalam memilih strategi. Yang ketiga yaitu selection of customer target. Kita harus memilih target customer sesuai dengan produk yang dimiliki. Keempat yaitu choice of competitor targets. Di sini
Dalam strategi produk, kita harus memilih pesaing dalam produk tertentu. Yang kelima yaitu statement of the core strategy. Jadi di sini kita harus fokus pada core strategi tertentu. Yang keenam yaitu description of supporting marketing mix. Dan yang terakhir yaitu description of supporting functional program. Pengembangan produk terdiri dari dua, yaitu yang pertama strategi reaktif dan yang kedua yaitu strategi proaktif. Kita lanjut ke materi 8 yaitu strategi branding produk. Apa sih yang dimaksud dengan strategi branding? Branding pricing adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara mengemas beberapa produk atau layanan yang mereka miliki menjadi satu unit gabungan. Seringkali produk bundle ini dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan ketika pelanggan membeli setiap item secara berpisah. Mengapa bundling itu penting? Yang pertama yaitu dapat menaikkan rata-rata pesanan dan penjualan produk. Yang kedua yaitu menurunkan ongkos pemasaran dan distribusi barang. Yang ketiga yaitu solusi untuk produk yang tidak laku terjual sehingga mampu mengurangi kerugian serta mencegah adanya biaya tambahan untuk penyimpanan. Lalu manfaat banding produk. Ada banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dalam melakukan banding produk. Di antaranya yaitu menarik lebih banyak pembeli. Yang kedua, meningkatkan efisiensi yang mengarah pada penurunan biaya pemasaran dan distribusi. Yang ketiga yaitu jika dilakukan dengan benar, strategi bundle bisa meningkatkan penjualan masing-masing produk yang dibundle. Yang ketiga yaitu bisa digunakan untuk mempromosikan produk baru. Yang keempat yaitu meningkatkan volume penjualan secara keseluruhan. Yang kelima meningkatkan jumlah pemesanan rata-rata produk. Dan yang terakhir yaitu mengurangi jumlah stok mati di gudang yang menghalangi masuknya stok barang baru. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen produk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.